nama saya Putri Pratiwi Mas Beke. Saya dari program studi pendidikan fisika. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi mahasiswa menyelesaikan COVID-19. Virus corona baru atau yang memiliki nama resmi SARS-CoV-2 telah menyebabkan penyakit COVID-19 yang kini statusnya pandemi global. Penyakit ini telah menyebar hampir ke seluruh dunia. Gejala yang harus diwaspadai menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit terkait COVID-19 adalah demam, batuk, dan sesak napas. Perhimpunan Tim Bantuan Medis Mahasiswa Kedokteran Indonesia telah disiapkan menjadi relawan dalam penanganan virus corona atau coronavirus atau COVID-19. Mereka diberi tugas utama dalam melakukan preventif, promotif, dan tidak langsung menangani pasien. Untuk corona, mahasiswa ini lebih kepada fungsi promotif dan perspektif, lebih ke yang sosialisasi dan pencegahan. Mereka menyebut peran ini diambil oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran yang sedang menjalankan program KAUS atau Chosense Dokter Rumah Sakit. Di sini rumusan masalahnya adalah apa peran dan fungsi mahasiswa menyelesaikan COVID-19, bagaimana cara mahasiswa mencegah atau menyelesaikan COVID-19, dan bagaimana cara mahasiswa agar terhindar dari virus COVID-19. Dan tujuannya agar mengetahui semua yang ada di rumusan masalah. Di sini yang saya bahas adalah penyakit virus itu adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh coronavirus yang baru muncul, yang pertama dikenali di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Pemerintah menyatakan bahwa jumlah pasien COVID-19 yang disebabkan virus corona masih bertambah. Sementara pemerintah pasien sembuh sebanyak 14 orang. Penambahan ini menyebabkan total ada 164 pasien COVID yang dinyatakan sembuh. Kemudian terdapat penambahan 7 pasien COVID-19 meninggal dunia. Ini diterahkan dari Bandung. Kemudian peran strategis mahasiswa di masyarakat. Apa pengertian mahasiswa itu? Mahasiswa adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dinamis, insan sosial, dan insan mandiri. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berada pada tataran elit karena kelebihan yang dimilikinya, yang dengan demikian mempunyai kekhasan fungsi, peran, dan tanggung jawab. Mahasiswa dapat menjadi kontrol bagi berjalannya pemerintah, baik dalam pembuatan kebijakan maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Mahasiswa juga biasa sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Aspirasi ini biasa dilakukan oleh mahasiswa dengan salah satunya dengan cara demonstrasi. Tetapi demonstrasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa dengan salah satunya sesuai dengan peraturan yang tidak anarkis. Di sini ada peran mahasiswa, yaitu yang pertama sosial kontrol. Sosial kontrol itu adalah sebagai kaum intelektual, peran mahasiswa yang sangat dibutuhkan dan penting dalam perubahan bangsa. Iron stock yaitu mahasiswa sebagai penerus atau aset cadangan bangsa untuk melakukan perubahan. Sedangkan change adalah mahasiswa dapat merealisasikan teori yang dipelajarinya di kampus terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa juga harus berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dan memberikan solusi. Kemudian tentang permasalahan masyarakat sebagai dampak COVID-19. Kesejahteraan sosial masyarakat di sini berkaitan dengan kesejahteraan dengan kesehatan, kondisi ekonomi, rasa nyaman, serta kualitas hidup yang baik. Adapun dalam perdagangan adalah salah satu sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19. Pedagang pasar mengaku membutuhkan beberapa stimulus dan pemerintah dalam menghadapi virus corona. Berikut ini adalah 4 stimulus yang diperlukan pedagang pasar. Yang pertama, mereka membutuhkan pemberdayaan.
Mereka meminta melakukan langkah pemberdayaan bagi para pedagang pasar di induk koperasi pedagang pasar melalui penguatan produksi nasional dalam bentuk pemberian stimulus, subsidi, serta bantuan yang diperlukan oleh para pedagang pasar di tanah air. Kemudian yang kedua, mereka mau membantu distribusi langsung ke masyarakat. Pola bantuannya harus fair, menyebut keberadaan dan dinamika pasar rakyat sejauh ini terbukti sanggup bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit. Di samping dapat memberikan kontribusi nyata terhadap distribusi bahan pangan di tengah masyarakat. Jumlah pedagang pasar di Indonesia berkisar 12.600.000 orang lebih. Ini adalah suatu jaringan distribusi yang dahsyat sekaligus efektif untuk melakukan stabilisasi kebutuhan bahan pokok demi terjadinya penguatan produksi nasional. Mengenai dan bersifat langsung, bukan dengan jalan impor, karena pada saat ini negara produsen pun terkendala kebijakan di dalam negerinya oleh sebab virus corona, serta tingginya nilai dolar AS terhadap rupiah. Selain itu, dampak pengaruh virus corona dalam kehidupan sosial masyarakat diantaranya adalah timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita. Karena sebagai contoh, pada saat kita membeli makanan, baik di warung yang berlabel maupun kaki lima, kita pasti akan mencari tahu apakah bersih atau tidak, apakah pelayan ada bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, adakah petugas atau pelayan mencuci tangan pada saat mengolah atau memproses makanan yang kita pesan atau tidak, sehingga timbul keraguan pada saat kita berbincang atau berjumpa baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan rumah dan dengan masyarakat setempat. Kita pun enggan berjabat tangan meskipun mereka adalah orang tua, sebagaimana yang telah kita pelajari, kita untuk selalu menghormati orang yang lebih tua dari kita. Namun situasi saat ini mengharuskan kita untuk menghindari berjabat tangan dan harus menjaga jarak. Kemudian, peran mahasiswa menggerakkan masyarakat menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia. Di antara sesama anggota masyarakat yang hidup di pedesaan, yang mana kehidupannya lebih komunal, memastikan bahwa setiap hari seluruh warganya terpenuhi kebutuhan dasar dengan saling memberikan bantuan, membuat semuanya menjadi tenang. Menurut Nizam, saat ini kegiatan belajar mengajar tidak harus dilaksanakan di dalam kelas ataupun laboratorium. Mahasiswa dapat turun langsung sebagai relawan untuk memahami permasalahan langsung di lapangan dan kemudian memberi solusi dan melayani masyarakat dengan baik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung penerjunan mahasiswa dengan program studi kedokteran dan kesehatan lainnya untuk menjadi relawan membantu penanganan COVID-19. Organisasi keagamaan LSM atau organisasi nirlaba lainnya juga dapat memberikan kontribusi besar. Jangan sampai mereka malah hanya terdiam saat dibutuhkan oleh banyak orang. Sebagai contoh, Nahdlatul Ulama telah menggerakkan para aktivisnya di seluruh tingkatan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID. NU telah menyiapkan rumah sakit miliknya untuk dimanfaat guna membantu para korban, memberikan bantuan keagamaan dalam situasi pandemi, melakukan penyemprotan desinfektan. Wabah virus corona telah menyebabkan kerugian nyata di kalangan masyarakat dunia. Kerugian ini juga dialami oleh Indonesia. Bahkan ada yang sakit, ada yang meninggal akibat virus corona tersebut. Tindakan dan antisipasi pemerintah Indonesia menjadi hal yang menarik ditunggu oleh masyarakat. Tindakan tersebut ternyata sudah diambil dalam bentuk adanya pembatasan sosial. Nah, di sini kesimpulan COVID-19 atau corona adalah virus yang awalnya disebarkan melalui hewan. Penyakit coronavirus 2019 adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh coronavirus yang baru muncul. Yang pertama dikenali muncul di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember.
Virus ini berawal dari kota Wuhan, hampir menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia sendiri. Pandemi corona memang membuat warga dan masyarakat dunia resah, terutama penularannya yang begitu cepat membuat kita lebih was-was. Selalu menjaga kesehatan dan mengikuti aturan pemerintah merupakan kunci agar kita terhindar dari virus mematikan ini. Sekian penjelasannya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.